Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nasma Azhara dengan NIM akhir 052 dari BI 032 dari kelas 2025C. Selanjutnya teman Saya Muhammad Jusindo Yudhisiranda dari NIM akhir 142. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Syafruddin Prakasya Purnomo dengan NIM belakang 079 dari kelas 2025C. Saya Candika Dewi Ramawati, tim akhir 282 dari 2025C. Saya Alicia Natalia, tim akhir 252 dari kelas 2025C. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan atau laporan yang menyajikan hasil penelitian atau kajian masalah dengan landasan data, fakta, serta logika ilmiah. Ditulis sesuai aturan keilmuan, metode, dan etika dan biasanya dibuat oleh akademisi seperti mahasiswa, dosen, ataupun peneliti. Dan selanjutnya ini ada tujuan karya ilmiah. Yang pertama menyampaikan informasi yaitu ke berbagai hasil penelitian atau penemuan ke khalayak luas. Yang kedua itu ada mengembangkan daya berpikir, menstimulasi pemikiran kritis, kreativitas, dan pemahaman isu. Yang ketiga ada sebagai landasan teoritis, yaitu menyediakan dasar teori yang bisa dipakai penelitian selanjutnya. Selanjutnya adalah manfaat karya ilmiah. Beberapa manfaat yang dijelaskan yaitu menjadi penyumbang ilmu pengetahuan baru, bisa jadi referensi penelitian selanjutnya. Terus pemberdayaan masyarakat karena tulisan ilmiah bisa diakses publik dan meningkatkan kesadaran. Selanjutnya meningkatkan kualitas pendidikan karena karya ilmiah bisa jadi bahan ajar atau referensi mahasiswa. Yang terakhir, inovasi dan perkembangan teknologi. Karena penelitian bisa menghasilkan ide-ide baru yang aplikatif. Selanjutnya, ada ciri-ciri karya ilmiah. Beberapa karakteristik utama sebagai berikut, yaitu yang pertama, objektif, berdasarkan fakta dan data. Yang kedua, sistematis, memiliki struktur yang jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa ilmiah, kata baku, impersonal, efektif, dan denotatif. Dan yang terakhir ada, hindari opini pribadi yang tidak relevan. Untuk yang kelima sendiri yaitu adalah struktur karya ilmiah. Untuk yang pertama yaitu ada judul, dan yang kedua abstrak, tiga pendahuluan yang didahului oleh latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Untuk yang keempat yaitu adalah kerangka teori yang didasari oleh landasan teori, hipotesis. Yang kelima yaitu adalah metode penelitian, menjelaskan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Dan yang keenam, pembahasan penelitian, analisis hasil penelitian. Yang ketujuh yaitu adalah penutup, kesimpulan, dan saran. Yang kedelapan yaitu adalah daftar pustaka. Yang terakhir sendiri itu adalah lampiran. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan karya ilmiah. Kaidah kebahasaan karya ilmiah yaitu menggunakan bahasa dalam karya ilmiah itu harus impersonal, seperti peneliti, penulis, bukan ditulis aku atau saya. Kata-katanya harus baku dengan mengikuti kaidah KBBI. Kalimatnya efektif, tidak bertele-tele, dan menggunakan bahasa denotatif
atau bahasa yang arti sesungguhnya dan tidak kiasan. Dan karya ilmiah harus minim opini pribadi, lebih menekankan analisis objektif. Selanjutnya ada bentuk karya ilmiah. Yang pertama, populer. Bahasa ringan, mudah dipahami publik umum. Yang kedua, semi formal. Tetap mengikuti kaidah ilmiah, tapi penyajiannya lebih sederhana. Dan yang terakhir, formal. Sangat akademis, struktur lengkap. Contoh seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk yang terakhir sendiri yaitu yang pertama yaitu adalah artikel, yaitu adalah tulisan ilmiah yang bisa dimuat di jurnal atau buku. Dan yang kedua adalah makalah, membahas masalah tertentu, biasanya dipresentasikan di seminar. Dan untuk yang ketiga yaitu skripsi, karya ilmiah mahasiswa S1 sebagai syarat gelar sarjana. Dan yang keempat yaitu adalah kertas kerja, analisis lebih mendalam dari makalah. Dan yang kelima yaitu adalah paper, semacam makalah, terutama bisa di kalangan mahasiswa dan akademisi. Untuk yang keenam yaitu adalah tesis, karya ilmiah untuk mahasiswa S2. Dan yang terakhir yaitu adalah disertasi, untuk program doktor harus mengambil temuan baru yang orisinal. Sekian yang dapat kami presentasikan. Bila ada pertanyaan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar video di bawah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.